Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 2 saya akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian negara. Silahkan disimak videonya baik-baik. Bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada definisi badan usaha, fungsi badan usaha, dan jenis-jenis badan usaha. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan juga efisien. Nah, ciri-ciri dari badan usaha yang pertama adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Nah, jadi secara sempit kita dapat mengatakan bahwa badan usaha itu adalah suatu kelompok atau seorang yang sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan juga efisien. Nah, apakah warga belajar semua tahu apakah badan usaha itu sama seperti perusahaan? Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu perusahaan. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan juga efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dan juga perusahaan. Jadi, tentu saja badan usaha dan perusahaan itu ada bedanya. Hampir sama tetapi ada bedanya. Nah, di sini saya menyertakan bagan untuk warga belajar semua lihat apa perbedaan dari perusahaan dan juga badan usaha. Setelah tadi kita mengetahui apa itu definisi dari badan usaha dan juga perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan, di sini kita akan membahas mengenai fungsi dari badan usaha itu sendiri. Yang pertama ada fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengarahan serta pengkoordinasian dan juga pengawasan. Jadi pada fungsi manajemen ini lebih diutamakan untuk pimpinan perusahaan. Yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalita, bidang administrasi dan juga bidang pemasaran. Jadi kalau bidang operasional itu lebih ke dalam kegiatannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama badan usaha ekstraktif yang merupakan badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penambangan kayu, dan penanggulangan emas atau juga berlian. Yang kedua ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris merupakan badan usaha yang kegiatan pengolahannya mengolah kegiatan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya ada pertanian, perikanan darat, peternakan, dan juga perkebunan. Yang ketiga, jenis badan usaha menurut lapangan usahanya ada badan usaha industri. Badan usaha industri ini merupakan badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya ada perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang keempat ada badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang kegiatannya untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan
jual beli. Contohnya ada grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor dan juga sebagainya. Yang terakhir ada badan usaha jasa, yang mana badan usaha jasa ini merupakan usaha yang kegiatannya bergerak dalam dan pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Jadi untuk badan jasa ini tidak menjual barang secara langsung, tetapi yang dijualnya itu adalah jasanya. Contohnya ada salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank dan juga akuntan. Itu beberapa jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Yang kedua, ada jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik swasta atau disingkat BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, baik itu berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya ada firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan juga sebagainya. Yang kedua, ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN ini bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup banyak orang. Contohnya ada Perjan, Perum, dan juga Persero. Yang ketiga ada badan usaha campuran, yang mana badan usaha ini modalnya sebagian milik pemerintah dan juga sebagian milik swasta. Contohnya ada Persero, di mana modalnya yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki oleh pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contohnya ada PT Telkom, PT Angkasa, PT BNI dan juga sebagainya. Yang terakhir ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yang merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. Contohnya ada Bank Maluku dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. Nah, baik warga belajar semuanya, di sini kita akan membahas mengenai badan usaha milik swasta secara lebih terperinci. Tadi baru saja definisinya saja. Nah, badan usaha milik swasta itu yang pertama ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas skala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Nah, kekurangan dari badan usaha perseorangan ini yang pertama tanggung jawab pimpinan tidak terbatas atau unlimited liability. Yang kedua, besarnya modal terbatas. Jadi sesuai dari apa atau banyaknya modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau kontinuitasnya tidak terjamin. Yang terakhir, kecakapan pemimpin sangat terbatas. Pemimpin tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran. Jadi, perusahaan itu dapat ditentukan oleh kecakapan dari pemimpin tersebut. Yang kelima, kerugian akan ditanggung oleh diri sendiri. Nah, selain itu, selain kekurangan ya, di sini juga ada kelebihan dari badan usaha perseorangan. Yang pertama, organisasinya yang mudah, dikarenakan lebih kreatif, aktivitas sesuai dari apa keahlian yang dipunya dari perseorangan itu. Yang kedua, kebebasan bergerak. Pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusan merupakan kata terakhir. Yang ketiga, keuntungan jatuh kepada seorang atau diri sendiri. Yang keempat, rahasia perusahaan lebih terjamin karena yang mengurusnya itu diri sendiri, sehingga rahasia perusahaan akan lebih terjamin. Yang kelima, ongkos organisasinya lebih rendah. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain. Dan yang terakhir, keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pemimpin itu sendiri. Yang kedua ada badan usaha. Firma ini masih dalam badan usaha milik swasta ya. Firma ini merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Nah,
Di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dari firma itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi dikarenakan ini tidak ditanggung oleh seseorang tetapi lebih dari 2 orang. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Yang ketiga, setiap resiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Yang keempat, keputusan yang diambil alih lebih baik dikarenakan berdasarkan pertimbangan lebih dari satu orang. Yang terakhir, kemampuan untuk mencari kredit lebih besar dibanding dan lebih percaya lebih dipercaya oleh pihak ketiga atau bank. Selain kelebihan, untuk badan usaha firma juga memiliki kekurangan, di antaranya terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan karena kan perbedaan satu sama lain karena ini lebih dari satu orang. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah akibat tindakan seorang anggota yang menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Yang terakhir, perusahaan dapat dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Nah, itu kekurangan dari badan usaha firma. Badan usaha milik swasta yang ketiga ada badan usaha persekutuan komanditer. Persekutuan ini merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana suatu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi dalam persekutuan komanditer dikenal 2 sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang keempat, Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Nah, ini masih badan usaha milik swasta ya. PT merupakan suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab besar sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin dari persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam berita negara. Kelebihan dari PT diantaranya tanggung jawab bersero terbatas, kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Yang terakhir, lebih efisien di bidang kepemimpinan dan lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari PT itu sendiri. Yang pertama, perhatian persero terhadap PT itu kurang. Yang kedua, biaya dalam PT lebih besar. Yang terakhir, pemimpin PT lebih sulit daripada perusahaan dalam bentuk yang lainnya. Selain badan usaha milik swasta, di sini juga kita akan membahas mengenai badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi 2, yaitu perusahaan umum atau perum dan juga perusahaan persero atau persero. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan umum atau perum. Perum merupakan perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contoh di sini ada Perum Husada Bakti, Perum Pengadaian, Perum Pelayaran, dan juga sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas dari ciri-ciri perusahaan umum atau perum. Yang pertama yaitu untuk melayani kepentingan umum. Jadi adanya perusahaan umum ini untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility. Yang ketiga, dibenarkan mengumpul keuntungan. Yang keempat, berstatus badan hukum atau didukung oleh hukum. Yang kelima, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Yang terakhir, hubungan hukumnya diatur secara hubungan perdata. Nah, di sini bisa dilihat selebihnya ya, dapat dibaca oleh warga belajar semuanya.
Nah, baik, dari perusahaan umum itu sendiri tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu menangani bidang-bidang usaha yang penting, yang kedua bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan, keuntungan yang didapat digunakan lagi sebagai dana pembangunan untuk negara. Yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang keempat, dibanding pekerjaan Verum bekerja lebih efisien dikarenakan selain memberi layanan kepada masyarakat juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. Yang terakhir, dengan status pegawai perusahaan negara atau daerah, budaya kerja di Verum umumnya lebih baik dibanding Verja. Selain kelebihan, tentunya ada kelemahan. Kelemahan diantaranya masih terjadi pemborosan atau inefisiensi dikarenakan tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan atau PT. Yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga Perum menjadi sapi perahan atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan yang terakhir, jika Perum rugi berarti negara juga akan rugi karena modalnya tadi di oleh negara. Badan usaha milik negara yang kedua yaitu ada perusahaan perseroan atau Persero. Persero ini merupakan perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contoh ada PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, dan sebagainya. Ciri-ciri dari perusahaan Persero yaitu untuk memupuk keuntungan, yang kedua sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT, yang ketiga hubungan usahanya diatur itu menurut hukum perdata. Yang keempat, model seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, yang dimungkinkan join dengan swasta atau nasional. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Yang keenam, dipimpin oleh seorang direksi. Yang ketujuh, status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta. Dan yang terakhir, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Nah, itu ciri-ciri dari perusahaan perseroan. Sama halnya seperti badan usaha yang lain, Persero juga mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Di antara kelebihannya yaitu untuk mencari keuntungan, yang kedua untuk memberi pelayanan kepada umum. Yang kedua, modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Kerugian perusahaan Persero yaitu tidak memiliki fasilitas negara dan pegawainya tidak berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, itu kelebihan dan juga kekurangan dari perusahaan perseroan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, saya mengingatkan untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.